Oke, ya kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi oke. Kita mulai ke bagian yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu berkenaan dengan break even point. Sudah saya dengar ya, insya Allah dengar ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti sudah kita diskusikan sebelumnya, break even point ini biasanya digunakan oleh perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang dia baru pertama kali berdiri. Biasanya digunakan untuk menentukan jumlah unit produksi biasanya. Contoh sederhana seperti ini, misalnya kita sedang berada di suatu sesi diskusi misalnya kan dengan beberapa manajer misalnya dan juga pemilik perusahaan. Oke. Ketika perusahaan pertama kali berdiri, misalnya perusahaan sepatu gitu kan, penentuan jumlah unit yang akan diproduksi itu tidak bisa langsung mereka tentukan secara random, nggak bisa. Itu harus ada perhitungan-perhitungannya. Kenapa? Kalau mereka modelnya hitungnya secara random atau acak, itu dikhawatirkan malah menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan mereka juga tidak bisa melihat berapa kira-kira peluang keuntungan yang bisa mereka peroleh dengan jumlah produksi unit sekian gitu. Jadi biasanya kalau kita kumpul-kumpul ini biasanya ya kan, kalau sama manajer keuangan, kemudian kumpul sama manajer produksi, pemasaran dan lainnya gitu kan. Itu biasa mereka mau tanya itu selain jumlah unit kalau misalnya gini, saya kira-kira mau produksi unit bisa pemilik perusahaan gini kan. Saya kira-kira mau produksi unit tahun ini kira-kira katakan 400 gitu. Dah. Nanti dia bakal tanya itu, kalau saya produksi 400 unit dan itu terjual semua, kira-kira saya untungnya berapa ya? Nah, kalian nanti yang bertindak sebagai atau selaku manajer keuangan, itu harus sudah bisa melihat berapa. Dan itu tanggung jawab kalian untuk menentukan berapa produksinya, berapa kira-kira keuntungannya kalau produksinya begini. Ya. Terlepas dari itu, berikutnya dia juga akan bertanya. Jadi kalau misalnya rugi atau untung gitu kan, setelah kalian hitung kan, sesuai permintaan dari pemilik perusahaan, kalian juga akan ditanya nanti kira-kira harus produksi berapa ya biar balik modal atau berapa ya BEP-nya gitu. BEP ini biasa dijadikan oleh beberapa perusahaan sebagai salah satu acuan untuk mereka menentukan berapa sih unit produksi minimal yang harus mereka produksi untuk mencapai keuntungan. Gitu kira-kira. Atau posisi di mana perusahaan tidak rugi dan juga tidak untung. Jadi kalau misalnya jumlah unit tertentu yang sudah ditentukan BEP-nya ini tidak terlampaui, maka bisa dipastikan perusahaan pasti rugi. Itu dia. Jadi kalau kita misalnya mau buat perusahaan, kalian misalnya mau buat usaha kerupuk, kalian harus tentukan dulu berapa unit kerupuk, bungkus kerupuk atau pieces kerupuk yang harus kalian buat supaya kalian tidak mengalami kerugian. Di situ dengan BEP kalian bisa melihat batas minimal yang harus kalian lampaui untuk mencapai keuntungan. Seperti pernah dibahas sebelumnya. Oke, ini dia. Analisis break-even point, BEP digunakan untuk menentukan jumlah unit penjualan yang menghasilkan EBIT sebesar 0. EBIT ini earning before interest and tax. Artinya pendapatan sebelum pajak ya, sebelum pajak bunga dan pajak itu EBIT. Oke, kemudian ada beberapa metode perhitungan BEP. Pertama, perhitungan melalui unit. Jadi ada dua sisi dia. Perhitungan BEP dari sisi unit, perhitungan BEP dari sisi rupiah. Rumusnya sangat sederhana, cuma 3 komponen aja. Kalau kalian mau lihat BEP, yang perlu kalian cari tahu cuma 3 komponen saja, yaitu fixed cost-nya, kemudian price atau harga jual per unitnya, kemudian variable cost. Ini biaya yang muncul dari setiap unit yang diproduksi. Ini biasa melekat pada unitnya. Kalau fixed cost ini kan tidak, ini biaya yang harus dikeluarkan
oleh perusahaan dan biasanya bersifat flat ya atau bersifat tetap setiap tahunnya biasanya. Kalau harga ini sudah harga yang dijual per unit ini sudah tahu sebenarnya. Kemudian Pak, ya. selamat pagi. Maaf saya potong. Amira Dianti izin tidak masuk ya Pak, karena di daerahnya sedang listriknya padam, jadi jaringannya kurang maksimal Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti yang itu bisa kita diskusikan nanti yang masalah izin, sakit, dan sebagainya. Kita lanjut ya, karena waktu kita tidak banyak. Ya, maaf ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke bagian sesi berikutnya. Ini dia. Ada dua model perhitungan break-even point. Yang pertama dalam unit, yaitu fixed cost dibagi dengan price kurangi variable cost. Nah, untuk perhitungan BEP dari sisi rupiah, itu fixed cost dibagi 1 kurang variable cost dibagi price. Hanya penambahan 1 saja. Kalau dalam BEP itu dalam unit cuma 3 ini. Kalau BEP rupiah sama, hanya saja posisi letaknya ini fixed cost-nya dibagi dengan price. Kemudian dikurangi 1. Oke, itu perhitungan sederhananya. Dan itu paling tidak ya bagi kalian yang bergerak di manajer keuangan, paling apa luar kepala gitu. Mengingat Indonesia ini perusahaan manufakturnya cukup banyak, hampir 200-an kemarin itu saya nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian mau terjun bekerja pada perusahaan manufaktur yang misalnya produksi apa gitu kan, itu biasa kadang mereka mau tanya ini, kita mau jual misalnya kita mau jual sepatu hari tahun ini sebesar 7 juta unit, coba dulu bagian manajer keuangan gitu, itu kira-kira kalau itu terjual semua berapa untung kita gitu. Kemudian kalau bisa dia mau tanya, saya mau naikkan harga sepatu, produk sepatu saya misalnya, itu BEP-nya berapa yang harus saya jual biar nanti modal saya balik gitu. Itu ditanya juga. Dan perhitungan sangat sederhana. Tinggal di luar kepala pakai selit-selit selesai sebenarnya. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus ini sudah dalam bentuk isian ya. Kalau misalnya offline, saya biasanya satu persatu saya. Tapi supaya lebih simpel seperti ini saja. Oke, misalnya seperti ini, ya kan? Kita kembali ke pemilik perusahaan tadi yang dia mengatakan, saya mau jual sepatu 400 unit. Dia rencana penjualan dia nanti dia mau jual 400 unit sepatu. Ya, tolong dipahami ya, 400 unit sepatu. Oke. Dengan harga satu sepatu, sepasang sepatu sih sebenarnya, bukan satu saja, sepasang sepatu. Dengan harga sepasang sepatu tadi itu sebesar $2.500 per satuannya. Sepasang sepatu itu harganya $2.500. Dia mau jual 400 unit dalam setahun itu. Maka kira-kira keuntungan penjualannya sebesar 2.500 dikali 400 unit, ya kan? Maka dapatnya $1 juta. Oke, bisa mengikuti kan? Harga sepatunya tadi 2.500, dia mau jual 400, tinggal kalikan saja 2.500 dikali 400, maka dapatnya $1 juta. Oke, untuk melihat kira-kira dari keuntungan bersih dari satu produk sepatu itu yang biasanya masuk ke kantong perusahaan, itu luar dari pajak nanti 2000 nanti ya. Kita mau lihat kira-kira berapa selisih marginnya, kontribusi margin dari harga sepatu tadi. Tinggal dikurangi biaya yang melekat pada sepatu itu, yaitu variable cost-nya. Variable cost-nya diketahui ternyata satu unit sepatu itu variable cost-nya 1.500 per satu unit sepatu. Ini harga sepatunya, ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu sepatu. Variable cost-nya, biaya melekatnya. Berarti $1.500, ini dolar yang saya lupa buat simbol dolarnya, ya kan? Kita kalikan dengan jumlah unit yang akan rencananya kita produksi, ya kan? Berarti $1.500 dikali 400 unit dapatnya $600.000. Oke, dapat ya. Kemudian dapat kontribusi. Ada yang mau menanya? Nggak ada ya?
Kemudian kita dapat kontribusinya itu $1.000.000 kita kurangi dengan beban atau variable cost-nya sebanyak $600, dapatnya $400.000. Oke. Sekarang kita mau lihat untuk melihat penghasilan netonya, kita kurangi lagi dengan biaya fixnya setahunnya berapa. Fixed cost perusahaan dalam satu tahun itu sebanyak $350. $350.000, sorry, $350.000. Oke, tinggal kita kurangi kontribusi marginnya, kita kurangi lagi dengan variable fixed cost-nya sebanyak $350.000, maka dapat penghasilan netonya sebesar $50.000. Maka inilah jawaban yang akan kalian berikan kepada pemilik perusahaan. Kalau misalnya kita tinggal bilang, kalau kita mau produksi 400 unit dan jumlah itu terjual semua dalam satu tahun 400 unit, maka penghasilan neto kita dalam satu tahun itu sebesar $50.000. Berikut rincian perhitungannya. Begitu dia nanti cara menjawabnya. Sederhana, sangat sederhana. Gampang ya? Nah, maka muncul pertanyaan berikutnya. Jadi kira-kira berapa break even point-nya? Maka tinggal kita masukkan rumusnya. Kita pakai satuan unit dulu. Perhitungan BEP dalam satuan unit itu fixed cost, itu tadi fixed cost-nya $350.000 kan, yang ini ya. Fixed cost-nya kan dapat kan dikurangi fixed cost. Oke. Dibagi dengan harga price, harga satuan per unit, kan rumusnya ini tadi. Ini harga jual per unitnya, price-nya. Oke, sebesar 2.500, ya kan? Dikurang variable cost-nya. Ini tadi variable cost-nya diketahui ternyata 1.500. Oke. Maka dapatnya adalah 350 unit. Nah, maka jawaban dari pertanyaan pemilik perusahaan yang dia mau tanya, berapa kira-kira BEP, batas minimal yang harus kita lampaui, atau posisi di mana kita tidak untung dan tidak rugi. Berapa unit yang harus kita produksi? Maka jawaban kita adalah 350 unit. Kalau ada yang jawab nggak percaya, oke, kita masukkan 350 unitnya ke sini nanti. Ini dia contohnya sudah saya masukkan. Ini dia. Kalau yang tadi 400 unit, kita ganti menjadi 350 unit. Ini nampak ya, insya Allah nampak ya. Oke. Kita coba hitung lagi. Tadi harga satuannya kan pas ya, ini tetap sama dengan yang tadi. Ini nggak usah, ini selisihnya nggak perlu ini. Ini selisih biaya sebenarnya, selisih keuntungan persatuannya. Oke. Kita kalikan 2.500 ini harga satuan yang tadi, kita kali 350 unit. Nah, kan tadi kan sudah kita hitung, kita bilang BP-nya 350 unit. Ada yang bilang nggak percaya, oke kita hitung ulang. Berarti 2.500 dikali 350 unit dapatnya $875.000. Oke. Untuk mencari kontribusi marginnya tinggal dikurangi variable cost-nya. Variable cost setiap unit yang melekat pada unit itu berarti 1.500 dikali 350 dapatnya 525.000. Dapat kontribusi marginnya dikurangi dari penjualan dikurangi variable cost dapatnya $350.000. Oke, penghasilan itu tinggal kita kurangi lagi dengan fixed cost-nya 350, maka dapatnya 0. Jelas ya? Kira-kira sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Ada? Sudah jelas semua kira-kira perhitungannya sangat sederhana. Tapi kemarin itu sempat hampir satu kelas salah. Saya nggak tahu di mana selisihnya. Apa? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada maka kita lanjut. Ini model perhitungan kalau kita BEP dari sisi unit yang ini ya. Kita mau lihat BEP dalam sisi unit. Lalu bagaimana kita mau lihat BEP dari sisi rupiah? Ini dia. Dalam bentuk rupiah. Rumusnya tadi fixed cost
dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi price-nya atau harga per unitnya. Oke, tinggal dimasukkan rumusnya. Tadi fixed cost-nya $350.000, ya kan? Yang soal yang nomor ini. Fixed cost-nya $350.000, price-nya 2.500, variable cost-nya 1.500. Oke, ini dia. Variable cost-nya 1.500, price-nya 2.500. Maka dapatnya tinggal 1 dikurang 0,6, dapatnya 0,4. Oke, kemudian $350.000 dibagi 0,4 sama dengan 875.000. Ini rupiah, ini salah, sebenarnya dolar ini. Sorry. Tak apa-apa, nanti ganti saja. Dapatnya 875.000 ya dolar. Oke. Maka kita konversi lagi ke unit untuk ngetesnya lagi. Sesuai nggak dengan yang di atas kalau pakai unit? Tinggal $875.000 dibagi $2.500, dapatnya 350 unit. Sama dengan yang ini. 10 unit $875.000. Sama ya? Oke, kira-kira sampai di sini ada nggak yang mau ditanya? Tidak ada? Pak, izin boleh materinya dikirim ke Telegram nggak, Pak? Soalnya tadi kan kami masuknya di pertengahan, Pak. Oh, boleh. Nanti saya share materinya. Terima kasih, Oke. Pak. Yuk, ada lagi kira-kira Pak. pertanyaan? Yang di bagian BEP per unit, Ya. yang di face cost yang 350 itu gimana ya, Pak? Ini ya? Iya. Hasilnya gitu di mana? Ya, yang 350 yang di bawah 400 itu gimana ya, Pak, perhitungannya? Oh, ini. Yang ini. Yang di tadi, Pak, yang di tadi Yang ini. sebelumnya. Yang ini kan? Yang satu lagi. Iya. Oke, 350 ini kan dapatnya dari pertama kita rumusnya adalah fixed cost-nya, ya kan? Ini Fixed Pak, cost-nya. $350 ini, Pak. Yang ini. Iya. Ini sudah diketahui. Ini adalah biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya. Jadi kalau kita mau BP, ada 3 komponen yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa saja itu? Kita harus tahu harga jual per unitnya berapa. Kalau nggak tahu, payah kita ngitungnya. Kemudian kita harus tahu biaya variabelnya. Dan yang ketiga, kita harus tahu biaya tetapnya. 1 tahun itu berapa? Itu fixed cost-nya. 3 komponen variabel itu harus kita ketahui terlebih dahulu untuk menghitung BEP-nya. Kalau kita nggak tahu, itu repot sekali. Itu kira-kira. Jadi yang sudah diketahui itu fixed cost, harga per unitnya, dan variabel cost-nya. Itu dia. Oke. Sampai di sini ada lagi kira-kira? Tidak ada? Sudah jelas yakin ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini tadi sudah. Ini tadi sudah. Kemudian bantu ke soal. Saya mau memastikan kalian benar-benar tahu nggak? Karena kan biasa gini loh, kalau kita cerita di dalam kelas. Ada orang yang diam itu karena tahu, ada orang diam itu karena nggak tahu, ada orang diam itu karena dia bingung. Jadi kita pastikan dulu ya. Oke, misalnya sebuah perusahaan sepeda, tadi sepatu, kita cerita berikutnya tentang sepeda. Misalnya kita, katakan kita posisikan sebagai kepala manajer keuangannya dan kalian sebagai staf-staf di bagian keuangan. Nah, oke, kita punya perusahaan sepeda. Oke, kita mau jual harga produknya sebesar $400 misalnya. Oke, perusahaan tersebut atau perusahaan kita punya biaya tetap tahunan itu sebesar, ada yang resen ini, ada yang bertanya. Ini Lili Kahirina resen. Ada yang mau ditanyakan, Lili? Ada ya? Oke, kalau nggak ada. Oh, iya ya. Ada yang
Suara saya putus-putus ya. Apakah semuanya suara saya putus-putus atau di satu orang saja? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti kalau satu orang saja berarti kondisi sinyal mungkin lagi bermasalah di sananya. Oke, kecuali tadi semua berarti kondisinya saya bermasalah. Oke, kita lanjut ya. Biaya tetapnya tahunannya itu sebesar $800.000. Kemudian biaya variabel yang mengikuti produknya itu sebesar $200 per unit. Berapa kira-kira yang mau kita jual untuk dapat BEP? Oke, kita masuk di sini. Yang pertama yang kita ketahui dulu. Harga persatuan. Pertama berapa tadi harga ininya? Lupa saya. 400 ya? 200. 400, Pak. 400. 400. 400 ya kan? Iya. 400. Oke. Kok di sini jatuhnya? Mana sih? 400. Oke, 400. Kemudian variable cost-nya tadi 200 ya? 200. 200. Yang diketahui dulu. Kemudian fixed cost-nya 800.000 tadi kalau nggak salah ya. Oke. Susah juga. Oke, 800.000. Oke. Sekarang kita mau lihat berapa unit yang harus kita jual supaya dia di sini itu 0. Kan gitu. Pertama kita masukkan fixed cost-nya tadi 800. Oke, kemudian dikurangi harganya tadi 400 dikurang 100 ya variable cost-nya. Oke, coba lihat berapa kira-kira hasilnya. Ada yang tahu? Ribu, Pak. Berapa? Ada yang bisa jawab berapa? Pakai kalkulator tinggal dikurang terus dibagi. 4.000, Pak. 4.000 ya? Ribu, Coba Pak. 4.000. Pak. 4.000. Oke. Sekarang kita mau lihat apa benar 4.000 itu adalah jumlah unit BEP-nya. Sini berarti 4.000. Wah, jadi berantakan semua. Gimana caranya? Bentar ya. Oke. Ini susahnya kalau kita online. Kalau pakai papan tulis enak tadi nih. Oke, berarti berapa kira-kira keuntungan penjualan? Berarti 400 dikali 4.000 unit. Berapa di sini? 1.600.000, Pak. 1.600.000. Bentar ya. Saya agak bingung nih. Oke. 1.600.000. Oke, kemudian untuk dikurangi dengan variable cost-nya, berapa variable cost-nya? Berarti 200 dikurang 4.000. Dikali. 800, Pak. 800. Oke, sebentar. Oke, pas. 100 berarti kontribusi marginnya berapa? 800 kayaknya ya. 800, Pak. Fix ya 800 ya. Udah jelas ya, 800 dikurangi dengan fixed cost-nya berarti fix 0. 0. Bisa ya, gampang ya. Oke.
Kira-kira sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya jelaskan kira-kira take home kita apa gitu? Ada? Yakin sudah jelas semua karena nanti biasanya kalau kita cerita BEP lah kayak kemarin itu satu orang pasti beda-beda jumlah angkanya. Cara pengerjaan sama. Pada dasarnya kalau kita menghitung BEP rata-rata sama dengan cara yang sangat sederhana. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Oke, kalau sudah jelas semua, kita lanjut ke kira-kira apa take home kita. Take home kita soal seperti ini. Oke. Hanya saja ada beberapa perbedaan di dalam soal, yaitu terletak pada harga produknya dan variabel cost-nya. Oke. Ini berarti tinggal saya tambah, saya tambahkan sini saja cukup. Ini yang saya kurangi. Oke. Berarti dia modelnya seperti ini. Ini titik-titik. Ini. Kemudian ini. Seperti ini. Jadi, yang kosong ini itu diisi dengan dua angka terakhir di dalam NIM. Contoh misalnya angka terakhir di NIM kalian itu katakan adalah 1, 01. Berarti di sini 1 menjadi harga produknya sebesar $100 dan fixed cost-nya variable cost-nya sebesar $10. Untuk fixed cost-nya atau biaya tetapnya itu tetap 800.000 per unit. Kalau misalnya angka terakhirnya 10, maka di sini 10 dan di sini 10. Jadi harga jual produknya menjadi 1.000 dan variable cost-nya menjadi 100. Kalau misalnya angka terakhirnya 31, berarti 31 di sini dan 31 di sini. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Oke, bisa. Oke ya, kira-kira itu yang harus kalian selesaikan untuk masalah take home-nya. Itu untuk menentukan kira-kira berapa jumlah BEP, jumlah unit yang harus kita produksi supaya kita BEP. Itu soal untuk yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, perusahaan mau jual unit sebesar 4 digit angka di belakang NIM kalian. 4 digit. Contoh misalnya digitnya itu 2159, berarti kita mau sempat ya terlalu banyak ya. Tapi tak apa-apa sih, kan pakai kalkulator ya. Kecuali tadi hitungan pakai tangan itu mungkin agak sulit, oke? 4 digit NIM di belakang kalian. Misalnya NIM-nya itu 2159. Berarti kira-kira berapa keuntungan netonya kalau misalnya perusahaan menginginkan menjual produk sebesar 4 digit NIM kalian atau sebesar 2.152 unit misalnya. Jadi kan kalau gini ceritanya berarti setiap orang punya jumlah yang berbeda-beda dan hasil yang berbeda-beda. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua kira-kira? Mewakili satu orang untuk menjawab kira-kira, Pak sudah paham Pak. Kalau diam ini bingung saya. Sudah ya, sudah paham semua ya. Insya Allah sudah paham semua ya. Oke, kalau memang tak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita boleh selesai
materi kita berkenaan dengan break even point, karena sebelumnya tadi yang sudah dibahas itu cerita tentang teori, kemudian saya amati memang kita tidak ada cerita tentang case-nya. Itu akan sangat disayangkan, terutama mengingat Indonesia itu kalau kita lihat di sisi jenis perusahaan itu lebih banyak itu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bank itu. Kalau kalian mau terjun di bidang itu, ini menjadi salah satu dasar kalian. Karena biasa kalau misalnya kita masuk ke sesi misalnya wawancara, itu kadang muncul itu keluar dari kalimat pewawancara kalian, kira-kira gitu. Saya punya variable cost, fixed cost sekian, saya punya ini sekian, kira-kira BEP-nya berapa unit. Nah, kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena perhitungannya sangat sederhana. Itu nggak sampai semenit hitung selesai. Dan itu sangat-sangat, saya rasa harus dipahami dan diketahui. Simple sih sebenarnya. Gitu ya. Oke ya, kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, oke, untuk masalah materi kita tentang BEP kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.